sekarang sesi Bitok sesi ke-20 ya? 20, edisi ke-20 kita. Edisi ke-20, alhamdulillah. Sudah edisi ke-20 saja ya, tidak dirasa. Tidak terasa ya, semenjak awal pandemi kayaknya. Edisi Bitok. Oke. Mungkin pertanyaan pertama yang sangat-sangat kami bisa dibilang kami penasaran gitu ya. Pertanyaan pertamanya itu, kenapa Ali itu memilih Mesir? Mungkin bisa dibilang seperti itu. Sebelum kita bahas yang lain. Oke, jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bitalk semuanya. Sudah bisa menyempatkan hadir dan menyaksikan Ana ya. Dari jauh-jauh dari Mesir, sekarang di Bima, alhamdulillah. Oke, jadi Kak, pertanyaan Kakak tadi, jadi istilahnya motivasi ya Kak ya. Motivasi untuk ke Mesir itu sebenarnya ada beberapa faktor, banyak ya. Cuman yang paling besar itu yang pertama adalah inspirasi dari Abi sendiri yang pertama. Jadi dulu Abi saya itu ketika ya masa muda juga, beliau juga memiliki keinginan untuk ke Mesir. Kemudian karena beberapa faktor akhirnya tidak bisa tersampaikan dan diwujudkan, dan akhirnya ketika memiliki anak, beliau ceritakan kepada saya bahwasanya impiannya dulu adalah belajar di Mesir langsung kepada para masyayikh-nya, pada guru-guru besar di sana. Nah, kemudian dari situlah saya mulai membangun keinginan untuk langsung pergi ke Mesir gitu. Jadi kalau Abi saya tidak bisa, maka saya akan mewujudkan. Seperti itu, Kak. Kemudian faktor kedua itu adalah Mesir itu adalah negerinya para nabi. Nah, negerinya para nabi. Karena di sana Mesir itu para nabi itu banyak diutus di Mesir. Contohnya Nabi Yusuf, ya kan? Kemudian Nabi Musa, kemudian banyak nabi-nabi yang lain yang diutus di sana. Nah, maka dari itulah spesialnya Mesir gitu. Kemudian Mesir juga di dalam Al-Qur'an sendiri itu banyak disebut. Nggak salah itu sekitar 5 atau 6 kali disebut di dalam Al-Qur'an. Dan konteks penyebutan Mesir di dalam Al-Qur'an itu semuanya baik. Seperti udkhulu insyaallahu aminin, seperti itu. Jadi kalau kamu masuk Mesir, maka kamu semua akan aman. Seperti itu, dan konteks lainnya yang membuat saya terinspirasi untuk ke Mesir. Seperti itu, Kak. Bisa dibilang ada sesuatu hal yang mau digali gitu, bisa dibilang seperti itu ya, di Mesir. Ya. Aduh, suaranya ada. Suaranya kecil ya? Suaranya. Oke, kedengaran nggak? Halo? Kedengaran nggak? Iya, baru kedengaran. Oh iya. Ya, berarti mungkin bisa dibilang ada hal yang mau digali di Mesir gitu. Istilah seperti itu ya. Dengar lagi. Ya, halo. Iya, halo. Ya, udah tersambung. Nah, mungkin melanjutkan yang tadi, berarti sebenarnya dari motivasi itu kita bisa lihat bahwa sebenarnya ada hal yang ingin digali di Mesir. Mungkin bisa dibilang seperti itu ya. Karena dari berbagai motivasi tadi gitu. Ya. Iya, tentunya ada banyak sesuatu hal yang bisa di Mesir. Karena Mesir itu spesialnya Mesir ya. Mesir itu ketika saya sendiri datang Mesir, Mesir mengatakan kepada saya bahwasanya Mesir adalah dunia, ibunya dunia. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena Mesir itu memiliki peradaban sangat panjang, Kak. Jadi Mesir itu peradabannya tua sekali. Dari zamannya Firaun ada, peradaban Yunani ada, kemudian peradaban Yahudi juga pernah masuk hingga peradaban Islam. Nah, itu memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi sekali, Kak. Nah, oleh karena itulah sejarah inilah
Ali sendiri masuk ke kuliah sastra Arab jurusan sejarah, karena sejarah Mesir ini bisa digali sangat banyak gitu dan bisa dibagikan tanya ke khalayak umum, karena ya itu tadi sejarah yang sangat dalam. Kemudian di sisi ilmu agama pun Azhar memilih universitas Islam tertua ya kan, itu di Mesir juga ya, itu adalah salah satu universitas rujukan para pelajar Islam di dunia, seperti itu. Iya, benar sekali. Ya, kita memang bisa lihat bahwa banyak ulama bahkan berasal dari Indonesia itu memang banyak, sebagian besar alumni dari sana yang luar biasa seperti itu. Iya. Kalau selain dari Mesir juga selain dari Saudi Arabia, Mesir sebagai salah satu rujukan. Bahkan imam-imam yang berada di Saudi itu juga belajarnya dari Mesir gitu. Kalau kata-kata senior. Dan Mesir belajar qiraat, belajar Al-Quran di sana, baru balik lagi Saudi. Seperti itu, saking mulia Mesir. Ya, mungkin kembali lagi ke Ali ya. Yang paling unik lagi adalah Ali itu tidak langsung kuliahnya di sana. Maksudnya kuliahnya tidak di sana dari awal, tapi malah SMP SMA-nya malah di sana juga gitu ya. Biasanya kan orang-orang Indonesia SMP SMA-nya di Indonesia gitu. Kuliahnya baru di sana. Nah, Ali itu agak unik gitu. Itu mungkin bisa diceritakan Ali, kenapa, dari mana awalnya dan kenapa bisa terpilih gitu. Dari SMP SMA-nya di sana gitu. Ya, mungkin bisa diceritakan ke kami, di sharing gitu ya. Oke, begini ya Kak Azim dan Sobat Bitalk semuanya. Jadi memang dulu cita-cita juga itu inginnya pergi kuliah ke Mesir, kuliahnya ya, nggak pikiran untuk SMA di sana. Kemudian di tengah perjalanan ketika anak dari SMP, ada seorang yang menawarkan bantuan gitu kan. Abi juga menjadi setelah menjadi imam tetap, kemudian ada makmum, akhirnya bercerita anak saya sekolah ini, anak saya juga pengen di sini. Akhirnya Abi mengatakan kepada, kalau kamu enggak, kira-kira SMA-nya di sana sekalian. Kemudian dikasih tahu kelebihan-kelebihannya, karena di sana mulai dari SMA nanti kita mulai sudah ada basic bahasa, kemudian pelajaran yang diajarkan, jadi ketika kuliah nggak kaget gitu katanya. Akhirnya dengan senang hati terus malah saya terima, justru karena keinginan saya ke kuliah itu didahulukan sama Allah. Gitu. Cita-cita saya didahulukan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasia kekuatan doa. Seperti itu Kak. Jadi dari kecil memang keinginannya ke sana, berdoa, kemudian belajar untuk menyiapkan ke sana, kemudian akhirnya Allah dengar doa Ali dan mengabulkan keinginan. Ya. Berarti pelajar ya. Nah, Ali Ustaz Ayu dari SMP atau SMA Ali ya? Tadi ya. Jadi ketika lulus SMP saya itu di Kediri, di Nganjuk, di Jawa. Lulus SMP saya sempat pondok tahfidz ya, pondok tahfidz sebentar di Malang. Nah, di situ saya memang menyiapkan hafalan, karena di Mesir itu yang paling penting adalah hafalan dan sakofahnya, serta bahasa tentunya. Jadi 3 itu, sakofah, kemudian bahasa dan hafalan. Karena 3 inilah penunjang kita nanti bisa mendapat pelajaran di sana, kemudian bahkan dapatkan beasiswa yang banyak ketika di Mesirnya nanti. Seperti itu, Pak. Jadi lulus SMP habis itu sempat menyiapkan beberapa bulan untuk kepergian ke Mesir, baru langsung terbang ke Mesir. Oke. Kemudian melanjutkan SMA di SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3. Terus boleh nanya lagi dong, kalau tantangan selama di sana awal-awal itu kan pasti kan kita butuh penyesuaian, seperti itu kan ya.
Nah, kira-kira Ali di sana itu gimana dalam beradaptasi di sana di awal-awal di Mesir dulu? Gimana Kak? Oh iya. Putus-putus, Afwan. Oh iya, jadi biasanya kan setiap kita ke tempat baru itu kan pastinya ada namanya proses adaptasi di sana kan. Nah, kalau kalau Ali di sana gimana dalam beradaptasi di tempat baru gitu di Mesir saat itu? Kedengeran? Apa saya ulang? Masih di unmute. Unmute Masih di kayaknya. mute. Sekali lagi coba di unmute. Di mute lagi. Ya, di unmute lagi coba sekali. Halo. Ali, udah kesambung? Oh ya, sudah ya. Udah ya. Tapi ini ke unmute lagi nih kayaknya. Ya. Oke. Bisa gitu. Kedengeran nggak nih? Halo, kedengeran? Ini unmute lagi nih. Bisa di unmute. Oke, kedengeran kali? Sepertinya ada masalah jaringan. Oke, kita bisa lanjut, Li. Ya, ya Kak. Oke, kita mulai lagi ya. Berarti, jadi yang pengen saya tanyakan itu, bagaimana dulu di sana awal-awalnya beradaptasi? Karena kan tempat baru tuh ya. Wah, sepertinya masih ada masalah di jaringan, jadi kita masih menunggu sebentar. Sambil menunggu Mas Alinya untuk bergabung kembali. Jadi yang menarik sih dari ceritanya Ali tadi bahwa dia nggak seperti kebanyakan orang-orang di Indonesia umumnya yang biasanya melanjutkan studi di sana itu biasanya dari apa namanya sejak biasanya kuliah kan ya, awal kuliah mereka di sana. Nah tapi kalau Ali ini dia sejak SMA tadi katanya. Jadi selepas apa namanya pondok ya di Nganjuk, lalu kemudian ada informasi juga dari begitu. Menarik. Ya, kita sebenarnya ingin bertanya sebenarnya syarat masuknya itu apa saja gitu ya? Iya, kita pengen tahu situ. Tapi memang masalah jaringan yang kita emang nggak bisa hindari sih karena mungkin karena informasi ini sangat penting, bisa jadi anak-anak kita nanti akan kita sekolahkan di sana, asik. Amin. Gimana Yan? betul. Jadi teman-teman yang saat ini sudah tergabung, kami mohon maaf karena mungkin masalah jaringan, tapi saat ini Ali sedang mencoba terhubung kembali dengan kita di sini. Jadi harap teman-teman menunggu detik manis dan mungkin bisa aja sambil menyiapkan makanan atau minuman mungkin sekitar. Jadi buat sambil nyimak dan sambil menunggu. Ya. Gimana Bang Aris? Apakah ada keinginan untuk menyekolahkan anak ke Mesir, Bang? Lagi Bang Aris sepertinya nih.
Jadi mungkin sambil nunggu Mas Alinya bergabung lagi, mungkin teman-teman juga nanti bisa menyiapkan juga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman udah jauh-jauh hari sebelumnya sudah pengen bertanya-tanya banyak kira-kira terkait dengan ini mungkin bisa disiapkan terlebih dahulu. Siapa tahu nanti, karena nanti kita bakal buka sesi diskusi. Jadi buat teman-teman yang mungkin yang mau bertanya silakan dipersiapkan terlebih dahulu. Iya, betul sekali. Ada konfirmasi sih dari Mas Alinya? Belum. Belum ada ya? Dibalas. Berarti ini masih live ya? Masih sepertinya. Hai semua sobat Bitok di Facebook. Ini nih. Sudah tergabung lagi nih. Aku coba kasih akun Bitok ya nih ya. Sepertinya Ali mau coba pakai akun Bitok. Atau enggak itu aja, kirim link ini ya Jim, link aslinya deh. Link gimana? Nih, pakai link ini aja nih. Sorry. Oh, kirim ke kamu ya? Oke. Berarti ini link ke arah kita doang, berarti bukan akun. Ya? Bukan akun ya berarti. Itu link aja. Oh, link. Atau coba pakai akun aku ya. Tapi aku lupa password akunku. Harusnya bisa masuk ya tanpa login juga sebenarnya. Oh gitu. Oh ya bisa. Oke. Ya, sudah bisa sepertinya. Karena apakah sudah tersambung? Ya Kak, bismillah Kak. Oke. Mantap. Mungkin ini sedikit mau nanya tadi gimana sih saat awal-awal di sana di Mesir adaptasinya seperti apa? Apakah sulit mungkin dari orang-orang di sana atau mungkin dari apa ya? Mungkin makanan atau apa mungkin yang mungkin menurut Ali mungkin Bahasa. agak bagaimana mungkin mensiasati dalam beradaptasi tersebut di sana? Jadi bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk pertama kali datang ke Mesir itu yang pastinya realita tidak seindah ekspektasi. Jadi ekspektasi Ali sebelum ke Mesir itu adalah Mesir itu wah gitu. Kemudian keren, kemudian modern, kemudian segala macamnya lah. Mungkin ketika kita namanya orang Indo, ketika namanya ngedenger kuliah di luar negeri kan istilahnya keren gitu, tapi ternyata tidak seindah itu. Tapi bukan berarti juga sejelek itu. Jadi Mesir itu ketika datang ya pertama kali yang dilihat adalah suasananya, rumahnya yang mirip. Jadi di Mesir itu bukan seperti rumah-rumah di Indo, tapi dia bentuknya apartemen seperti gedung seperti itu.
kemudian warnanya coklat semua, dan jalannya itu lurus, belok kanan belok kiri ya, emang gitu ya jalannya. Cuman istilahnya beda gitulah dengan Indonesia, yang membuat pelajar-pelajar baru, bukan hanya Ali saja yang merasakan, tapi pelajar baru yang lain itu sulit menghafal jalan yang ada di Mesir karena bangunannya sama semua, warnanya coklat semua, nggak ada yang warna merah atau warna kuning dan warna lain-lain. Kemudian dari segi makanan pun seperti itu ya kan, orang-orang Indo kesusahan untuk makan Mesir karena beda. Kalau cita rasa Indonesia itu penuh dengan yang namanya rempah-rempah, kalau di Mesir itu sederhana makanannya ya, rasanya asam, pahit, manis gitu, nggak ada, mereka nggak suka pedas ya orang Mesir itu. Kemudian makannya orang Mesir itu nggak pakai nasi, Kak dan sobat Bitalk lainnya. Jadi mereka tuh makannya pakai namanya roti ish, pakai roti. Kemudian kalau misal lauknya ayam ya dicuil ayamnya, makan pakai roti seperti itu. Jadi nggak pakai nasi. Tapi buat para pelajar Asia yang lain jangan khawatir, kalau datang ke Mesir ternyata di Mesir itu juga banyak berasnya. Penghasilan berasnya di sana juga banyak, bahkan beras-berasnya lebih murah dan lebih bagus dari di Indonesia. Jadi orang-orang yang kesusahan buat makan makanan Mesir dan beradaptasi dengan makanan Mesir, ada beras di sana. Bahkan ada restoran-restoran Indonesia yang dibuat oleh para mahasiswa. Nah, itu jadi mereka kalau mereka nggak bisa beradaptasi, mereka makan makanan Indonesia yang ada di Mesir seperti itu. Jadi ada warung Indonesia ya. Komunikasi. Dari segi komunikasi juga seperti itu, karena yang kita bayangkan kita di Mesir nanti bakalan pakai bahasa Arab Fusha yang kita pelajari, man anta ana Ali al-Muqtasim, kaifa haluka, seperti itu, tapi tidak. Justru ketika mereka ditanya seperti itu orang Mesir, mereka ketawa. Kok mereka nanya kayak gini gitu. Soalnya yang mereka pakai itu ternyata bukan bahasa Fusha yang kita pelajari di pondok-pondok, di sekolah-sekolah, bukan. Yang mereka pakai adalah bahasa Amiyah namanya. Jadi bahasanya itu bahasa yang sudah tercampur oleh lahjatnya bahasa orang Mesir asli. Jadi orang Mesir itu bukan istilahnya bukan Arabi, bukan orang yang asli berbahasa Arab. Tapi mereka bahasa sebelumnya itu bahasa Mesirnya sendiri. Bahasa Ibrani ya kalau nggak salah. Bahasa Ibrani, kemudian ketika peradaban Islam datang ya, Amr bin As-Sa'ad itu datang ke Mesir, kemudian menjadi gubernur di Mesir pada pemerintahan Abu Bakar ya, diangkat dari jadi gubernur Mesir. Kemudian disitulah bahasa Arab mulai masuk dan bercampur ya kan, diajarkan, kemudian tidak semudah yang dibayangkan, akhirnya lidahnya bercampur-campur dengan lahjatnya orang Mesir. Kemudian saat itulah muncullah namanya bahasa Amiyah. Amiyah itu ya bahasanya orang Mesir. Tapi bahasa Arab juga, asli awal katanya bahasa Arab, cuman lengkok-lengkoknya gitu. Sama kayak mungkin bahasa Melayu, bahasa Indonesia ya kan. Itu sama gitu, cuman beda. Bahasa Malaysia dengan bahasa Indonesia juga aslinya sama. Cuman lengkok-lengkoknya saja seperti itu. Begitu Sobat Bitalk dan yang lainnya. Kita juga mau nanya dong, terkait untuk bisa sampai di sana dulu, berarti melalui beasiswa kah atau seperti apa dulu di sana, Ali? Ya, jadi terkait beasiswa ya, jadi dulu Ali itu berangkat ke Mesir, istilahnya apa ya? Jadi kan ada banyak cara ya kan. Ke Mesir itu yang pertama dari cara Kemenak, ada 3 kalau Ali ringkas itu sebenarnya ada 3 cara buat ke Mesir. Yang pertama lewat cara Kemenak, kemudian lembaga-lembaga yang dibangun oleh orang-orang yang biasanya senior di sana, kemudian mandiri. Jadi yang pertama kalau Kemenak mungkin sudah maklum ya, sudah diketahui oleh semuanya, daftar ke Kemenak, ingin belajar di Mesir, tapi memang karena lewat Kemenak itu persaingannya susah. Kemudian biayanya juga mahal dan susah lah istilahnya kalau Kemenak itu
karena dari ribuan yang berangkat nanti cuma ratusan seperti itu. Atau cara kedua ada dari lembaga. Kalau dari lembaga ada banyak. Ada lembaga namanya Mumtazah. Kemudian ada namanya kalau lembaga buat anak-anak yang ma'had, yang lulus SMP mau SMA di Mesir, itu juga ada banyak. Ada Hilwa Center, ada banyak. Sekarang sudah berkembang banyak di Mesir. Ada Afwaja Center, ada banyak lah lembaga-lembaganya. Nah itu di sana bahkan lembaga itu dia menyediakan tempat buat istilahnya apa ya, belajar sebelum ke Mesir. Jadi mungkin dibina dulu, di daurah dulu 6 bulan sebelum pergi ke Mesir, baru mereka diberangkatkan. Itu lembaga. Dan tapi Ana dulu kenapa nggak lewat lembaga? Karena ngelihatnya juga mahal ya kan, mahal. Kemudian apa namanya, karena Ali juga dari yang ya maksudnya ingin menghemat lah ya, bukan nggak mampu, ingin menghemat. Akhirnya Ali lewat mandiri, yaitu lewat apa namanya, senior di sana ngasih tahu cara-caranya, ngebantuin bikin visanya, baru akhirnya Ali berangkat sendiri. Jadi beli tiket sendiri, buat visa sendiri, kemudian kita ke sana. Di sana pun daftarnya daftar sendiri kita. Ya alhamdulillah di sana Ali ada senior yang bantuin ya kan. Jadi dibantuin nanti gini daftar mahatnya apa saja yang diperlukan. Nah, nanti didaftarin. Nah, terkait beasiswa, karena dulu memang dari sini nggak ada beasiswa, setelah sampai di Mesir itu, karena orang Mesir itu orangnya tuh suka dengan yang namanya pelajar ya, apalagi mereka mengetahui Mesir itu adalah tempat tujuannya orang-orang yang belajar. Jadi mereka merasa istilahnya apa ya, kalau orang didatangi rumahnya kayak merasa bangga gitu ya. Akhirnya mereka memberikan yang namanya beasiswa yang sangat banyak. Ada satu pemilik seperti pemilik supermarket gitu ya, namanya ya kalau di sini istilahnya kayak Indomaret, Alfamaret. Kalau di Mesir namanya Aulat Ragab. Itu dia memberikan bantuan kepada pelajar-pelajar Asia itu dengan bentuk beras, uang, kemudian ayam, makanan dan segala macamnya itu setiap bulan. Karena padahal kalau dihitung-hitung pelajar Indonesia yang ada di sana itu ada ribuan. Dan Baba Ragab ya namanya kalau kita nyebutnya itu, dia memberikan ini tuh setiap bulan per orangnya. Itu saking besarnya hatinya orang Mesir itu. Yang seperti itu. Kemudian ada juga namanya beasiswa dari Azhar, Jadi didaftarkan, daftar secara gratis, kemudian nanti ketika turun namanya nanti diberikan beasiswa. Bahkan ada yang beasiswanya itu dibelikan tiket bolak-balik buat balik kampung gitu istilahnya. Seperti itu. Jadi berangkatnya kita usahakan mandiri gitu, tapi nyampe sana kita punya bekal, kita punya hafalan, kita punya sakofah, kita kejar beasiswa. Seperti itu Kak dan sobat Bitalk lainnya. Jadi jangan khawatir. Karena di sana banyak Nabi Musa istilahnya. Tapi banyak Fir'aunnya juga. Keturunan Nabi Musa dan keturunan Fir'aun banyak di sana. Siap. Iya. Insyaallah baik. Biasanya kan orang-orang Indonesia beasiswa dulu biasanya kalau mau berangkat gitu. Nah, Ali malah berangkat dulu baru nyari beasiswa gitu ya. Unik juga ya. Ya. Ya memang seperti itu, memang rata-rata seperti itu. Tapi yang susah ya bagi yang karena banyak sekarang kan mungkin karena ke Mesir itu didapatkan dengan mudah, akhirnya sekarang lewat lembaga ya, orang yang ada duit ya akhirnya ya bayar, yang penting ke Mesir gitu. Padahal mereka nggak punya sakofah yang bagus gitu kan, nggak punya pemahaman yang bagus tentang pelajaran Islam ya. Mereka cuma punya duit ya, akhirnya mereka di sana terpontang-panting gitu kan. Mereka sibuk dengan kerjaan mereka ya, jadinya nggak fokus dengan tujuan belajar seperti itu. Sekarang banyak. Berarti bisa dibilang lembaga-lembaga itu makanya ya. Bisa dibilang berarti lembaga-lembaga itu bisa dibilang berarti lembaga-lembaga itu tuh hanya membantu dalam tahapan pendaftaran ya, bukan membantu dalam tahapan persiapan. Setelah ke Mesir ya sudah urusan sendiri-sendiri seperti itu. Oh iya. Iya benar juga ya.
Jadi sebenarnya memang harus memperkuat Ya itu kembali ke tujuan mereka awalnya. Kalau mereka main-main ya sudah ke Mesir mereka main-main. Seperti itu. Iya, jadi pengetahuan dan sakofah kita yang harus dibentuk dan diperdalam Ya. di Indonesia gitu ya, sebelum berangkat gitu ya. Ya. Benar-benar. Nah, berarti kalau pada saat tes masuknya itu gimana ya? Apakah ada tes matematika atau seperti apa gitu? Apakah mata pelajaran ini berarti terkait kurikulum ya. Ya oke, saya ya, sedikit kurikulum, ceritakan tentang kurikulum yang ada di Ma'had. Jadi kurikulum di Ma'had itu model sekolahnya sama seperti di Indonesia. Ada SMP, ada SMA. Kalau SMP di sini disebutnya apa ya di sini? Madrasah bukan. Ya, Madrasah Sanawiyah. Dan kalau di sini juga SMA-nya disebut Madrasah Aliyah. Justru mereka di Mesir itu Sanawiyah itu SMA. Oh, gitu. Dan I'dadiyah itu SMP. Madrasah Aliyah itu kuliah. Nah, jadi tetap ada SMP-nya, ada SMA-nya, dan jangka waktunya sama-sama 6 tahun. Sama-sama 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. Kemudian dari mata pelajaran juga sama seperti di Indonesia, sama-sama ada matematika, sama-sama ada geografi, ada sains, ya kan. Cuman bedanya di sana pakai bahasa Arab tentunya, bukan pakai bahasa Indonesia. Dan kemudian karena kita sekolahnya di Azhar, yang itu penjurusannya adalah penjurusan kepelajaran agama, maka pelajaran-pelajaran umum tentunya diminimalisir banget sama Azhar. Setelahnya apa ya? Ya sebagai formalitas lah. Gitu. Yeah. Jadi diadakan pelajaran-pelajaran sains ini, pelajaran geografi, pelajaran biologi itu diadakan hanya ada di SMP. Ketika sudah masuk SMA, sudah tidak, kita nggak akan menemukan lagi yang namanya matematika, SMP, SMA, matematika, biologi, dan pelajaran umum lainnya seperti itu. Iya. Itu menurut Ali kira-kira kenapa ya? Apakah pada saat SMP-nya itu sudah akumulasi materinya, kurikulumnya sudah tercakup semua pas SMP-nya? Jadi sehingga tidak diajari lagi dipelajari lagi di SMA atau bagaimana? Atau memang diminimalisir gitu? Sehingga pada saat SMA fokusnya lebih ke ya, agama. memang diminimalisir, dan justru bahkan pelajaran-pelajaran matematikanya itu sudah kita temui di SD di sini. Karena memang begitu mereka jadi cuman ya istilahnya apa ya, kalau nggak ada pelajaran ini nggak diterima lah sama pemerintah gitu. Jadi emang ya formalitas banget gitu. Jadi emang yang diajarkan dan yang ditekankan itu ya fikih, ya tafsir, ya hadis, kemudian pelajaran hafalan, kemudian bahasa Arab, itu pelajaran-pelajaran yang ditekankan itu. Bahkan untuk nilai kelulusan ya, pelajaran umum itu direndahkan. Kalau misal yang fikih nilai ininya harus di atas 10, di atas 9. Kalau pelajaran umumnya ya 4 saja udah lulus lah, seperti itu. Oh, berarti proporsinya lebih besar ya, lebih kecil yang umum ya berarti ya. Lebih kecil yang umum. Oh, berarti itu ya, kirain itu hanya berlaku buat apa ya, kalau di Indonesia mungkin sekolah IT kan biasanya tuh yang kayak fikih dan lain-lain kan biasanya di itu, tapi benar sekali ya. Berarti kalau di sana nggak begitu ya, di situ ya. Iya, seperti itu. Terus juga apa namanya? Kesibukan Ali selain kuliah di sana, ikut juga apa namanya, kegiatan kampus, organisasi kampus mungkin sekarang apa gimana? Apa masih fokus dulu di perkuliahan saat ini? Jadi untuk kesibukannya, karena memang di sana itu kalau di Ma'had itu ada absen. Jadi ada absen dan wajib masuk. 1 semester 30 kali nggak masuk tanpa alasan, maka dimafsulkan. Istilah mafsul itu dikeluarkan dari Ma'had, seperti itu. Jadi wajib masuk. Jadi tentunya orang-orang Ma'had masih masuk setiap hari ke sekolah, kecuali hari Jumat dan hari Sabtu. Tapi untuk anak-anak kuliah, karena memang mereka nggak ada absen, jadi kegiatan mereka macam-macam. Ada yang datangnya ketika ujian,
Jadi dia di Indonesia terus nanti sebulan sebelum ujian datang ke Mesir, habis ujian balik lagi ke Indonesia. Jadi kayak apa ya? Kayak pariwisata dia. Kemudian ada juga yang macam-macam ya, tergantung orang-orangnya. Ada juga yang mengisi kesibukannya dengan bekerja, mungkin yang udah punya suami istri yang bawa istri ke sana ya diisi waktunya dengan kerja. Kemudian habis itu ada juga yang mengisi waktu-waktunya dengan bimbel ya kan, bimbel organisasi itu banyak di sana, organisasi apa namanya kedaerahan. Kemudian PPMI itu seperti itu, ikut itu juga bisa. Kemudian ada juga yang namanya talaki, diisi dengan kegiatan talaki. Talaki itu ngaji sama Syekh di Azhar. Jadi di Azhar itu nanti kalau kita berkunjung, mungkin antum nanti Kak Nazim atau Kak ini nanti bisa berkunjung, nanti antum akan melihat di Azhar itu banyak nama halqoh. Halqoh itu bundaran-bundaran. Di situ ada para masyayikh yang mengajarkan kitab gitu. Jadi kalau kita pengen kitab ini kita tinggal pilih, kita tinggal duduk di mana saja yang kita suka. Gitu. Oh iya. Oke, siap. Jadi mungkin Nazim izin, katanya kakeknya barusan meninggal dunia, jadi dia harus izin meninggalkan forum ini dulu. Jadi mungkin nanti saya mungkin akan memandu beberapa waktu ke depan nih sampai habis. Izin semuanya ya. Assalamualaikum. Mohon maaf. Iya. Iya. Lanjutkan. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini lagi, Li, mau nanya, Li. Karena biasanya kalau orang hidup di rantauan, tempat-tempat itu kira-kira ketika kita pengen bekerja nih sampingan gitu ya di sana, kira-kira gampang nggak sih buat orang-orang yang mungkin disebutnya bukan orang sana gitu? Kira-kira gampang nggak sih kita terima nyari kerja gitu di sana? Mungkin buat mahasiswa pengen nyari sampingan kayak gitu tuh. Iya. Jadi untuk kerjaan di sana itu banyak ya. Seperti kerjaan di restoran. Karena restoran-restoran ini juga kadang-kadang milik orang-orang yang punya kemampuan masak, kemudian ketemu pemilik modal, kemudian ketemu kenalan, akhirnya ayo kita bikin restoran yuk di sini yuk buat para mahasiswa di sini. Kayaknya masakan kamu enak nih, akhirnya bikin restoran, kemudian akhirnya besar restorannya seperti itu, butuh karyawan dipanggil, ayo mahasiswa yang butuh kerjaan silakan, nanti digaji per jamnya berapa, seperti itu banyak. Dan sekarang ada banyak, mungkin karena sudah ribuan ya pelajar Indonesia yang ada di Mesir, jadi sekarang juga banyak, tentunya semakin banyak orang, semakin banyak restoran juga yang bangun kecil-kecil untuk bekerja banyak. Itu kalau mau kerja dengan sesama mahasiswa. Di sana juga banyak TKW, pekerja TKW yang juga punya restoran juga. Mungkin dia gajinya sedikit lebih mahal kalau TKW kerjanya sama TKW. Kemudian kerja itu kalau dengan sesama orang Indonesia. Kalau antum mau kerja di Mesir, sama orang Mesir juga ada banyak. Itu tapi nanti seleksinya lebih ketat lagi. Mungkin dia kerja jadi penyiram tanaman atau ngecat rumah atau apa segala macam, itu banyak. Tapi intinya tidak dipersulit lah ya kan, karena mungkin kita bukan orang-orang nggak dipersulit gitu ya. Bahkan mungkin kalau mungkin antum ngajuin proposal, mungkin saya butuh duit segini, mungkin ke Baba Ragab itu tadi yang saya ceritakan orangnya, itu antum dikasih nanti gitu, saking mereka tuh saya mau fokus belajar gitu. Oh dia ini mau fokus belajar, saya harus ini ya, dikasih seperti itu. Saking mulianya para pelajar gitu ya. Begitu ya. Terus mungkin sebelum masuk ke diskusi kali ya, saya mau nanya terakhir, gimana sih kira-kira orang-orang di sana, maksudnya dalam segi apa ya, maksudnya orangnya sama rata nggak kayak kita, maksudnya dari kepintaran atau gimana? Apakah kita jomplang atau seperti apa sih? Maksudnya dari segi apa ya sebutnya? Ya mungkin dari segi ilmu mungkin ya, atau apa gitu kan? Mungkin menurut Ali gimana? Apakah kita ketinggalan atau kita masih bisa bersaing atau seperti apa, Li? Boleh jelasin, Li?
Eh, Sebenarnya dari segi sakofa ya, dari segi pelajaran agamanya, memang cukup diakui lah, Mesir itu negaranya para ulama ya. Banyak di sana para ulama, para guru-guru besar yang ada di sana ya. Sakofah tentunya kita, tapi Indonesia ini termasuk yang dipuji sama para masyayikh. Karena apa? Karena orang Indonesia itu pinter-pinter. Kemudian bahkan sampai tulisan Arabnya itu ya dipuji sama orang Mesir. Orang Mesir sendiri tulisannya nggak bisa sebagus orang Indonesia, padahal tulisan mereka sendiri tulisan Arab ya kan. Sampai dipuji, orang-orang Asia ini tulisannya bagus-bagus, saya suka gitu. Berbeda dengan orang-orang lain kayak yang dari pelajar dari Rusia, dari Kazakhstan, dari dari India ataupun dari Amerika, itu tulisan Arabnya jelek-jelek. Nah, makanya orang Asia ini dipuji. Kemudian akhlaknya, karena kita di sini mungkin di ininya sudah diajari gimana cara berhadapan dengan ustadz gitu kan, adabnya belajar, kemudian nggak boleh ngomong keras ke depan ustadz. Itu para pelajar Asia itu sangat mengerti itu, jadi kita tuh dipuji. Kalau yang lain kayak pelajar Amerika di SD-nya mereka nggak diajari tentang adab ya kan. Rusia apalagi kalau ngomong sama ustadznya itu keras gitu kan, nggak punya adab, seperti itu istilahnya. Kalau ada orang Rusia di sini ya mohon maaf. Jadi identitas Indonesianya itu ada di situ ya. Jadi orang Asia umumnya ya. Karena mungkin secara budi pekerti apa-apa gitu ya, mungkin Asia seluruhnya ya. ya. Asia termasuk Malaysia, nggak Indonesia aja. Malaysia, Thailand, Filipina ya, itu bagus-bagus lah orang. Oke, Tapi kalau dari segi ini, orang Mesir itu ini dari segi modernnya itu masih tertinggal, sangat tertinggal. Kalau mungkin di Indonesia sudah iPhone 10, mungkin di sana masih iPhone 7 kayak gitulah. Kalau dari segi teknologi mungkin kita lebih update berarti kita ya. Iya, lebih update ya. Tapi kalau dari ilmu sana insya Allah. Oke. Mungkin teman-teman mungkin ada yang mau bertanya mungkin. Di sini masih ada Husnul, ada Anissa Fitri mungkin di sini yang ingin bertanya. Kami persilahkan karena waktu sekarang sudah masuk ke sesi diskusi seperti biasanya kita seperti itu. Mungkin ada yang bertanya silakan dari teman-teman. Husnul, oh ya silakan Husnul. Ini kan kita, oke, terima kasih sebelumnya. Halo Dek Ali. Ini kan kita tinggal berempat ya, jadi kayak private aja sih. Kayaknya lebih enak ya. Nggak tahu sih kalau yang di Facebook mungkin. Benarnya menarik sih ya. Ini kan salah satu salah satu contoh mungkin atau yang bisa kita tiru gitu kan, agar kita tuh bisa setidaknya go internasional lah ya, maksudnya bisa melihat dunia lebih luas lagi gitu, terutama untuk orang-orang Bima gitu kan ya, kita anak-anak muda zaman sekarang. Maksudnya jangan cuma mau di Bima aja atau nggak di Indonesia aja gitu kan, bisa ke luar negeri sambil belajar, sambil jalan-jalan sekalian. Saya perkenalkan nama saya Husnul, kakak kelasnya jauh. Dosen saya itu juga ada yang alumni Al-Azhar ya, Ali di Al-Azhar ya? Iya, Azhar. Nah, ya dosen saya itu banyak yang alumni sana, teman-teman saya juga ada, teman rekan kerja saya juga ada alumni sana, dan mereka emang alumni, ikatan alumninya tuh bagus gitu, orang-orang, khususnya orang Indonesia di sana ya. Iya. Dosen saya itu dia bilang, kalau udah di sana tuh malah sekalian emang jalan-jalan, udah lebih dekat ke Eropa kan dia. Iya, tentunya. Itu juga haji mumpung gitu kan. Nah, kalau Ali kan ibaratnya sudah 5 langkah tuh udah lebih dekat ke Eropa, jadi bisa lah mungkin kapan-kapan berbagi cerita gitu. Nah, ini mungkin Mbak Husnul tanya, ini sekarang posisinya di mana? Di Bima atau di sana atau bagaimana? Ya, sekarang lagi pulang kampung di Bima sekarang.
Oke. Berarti sejak corona ini ya? Kenapa? Enggak, baru Sejak awal bulan kemarin. Lulus ini kan lulus Ali juga baru lulus Mahat, jadi udah ada baru masuk kuliah, oke. jadi istilahnya apa ya, ngerayain kelulusannya balik lah istilahnya. Seperti itu. Masih ada masa transisinya ya dari anak SMA ke anak kuliahan, jadi masih bisa Iya, pulang. jadi ya bahagia lah namanya kelulusan. Nah, itu Mbak Husnul kan ini yang sedikit Mbak Husnul mau tanya. Ini kan Ali kan dari SMA-nya lah ya. SMA-nya itu kan SMP-nya Pondok, kemudian SMA-nya ke Mesir gitu ya. Iya, Nah, itu iya kan. waktu SMP-nya itu pondok apa kemarin di Malang itu yang itu dapat ini nggak sih rekomendasi kayak dari pimpinan pondok seperti itu nggak sih? Soalnya biasanya kalau biasanya tuh ada yang teman-teman Mbak Husnul tuh ya sebagian besar sih ya itu dapat rekomendasinya tuh dari pimpinan pondoknya, dalam artian pondoknya mereka tuh emang sudah yang ada di Mesir, jadi jalannya tuh dia lebih mudah. Nah itu mungkin Mbak Husnul pengen tanya tuh itu gitu, jalur awal masuknya tuh bisa sampai ke sana tuh bagaimana gitu kan. Ya itu tadi, jadi kalau dari pondok sebenarnya nggak ada sebenarnya, karena pondok yang Ali sebelumnya sebelum ke Mesir itu cuma pondok tahfidz biasa, pondok hafalan gitu. Jadi Ali karena memang ngejar hafalan saat itu, ketika tahu ada link istilahnya, ada kesempatan buat ke Mesir dan sekolah SMA di sana, maka Ali langsung ngejar itu beberapa bulan, ngejar hafalan, ngejar target hafalan supaya bisa ke Mesir. Jadi untuk kesananya sebenarnya mandiri ya, kita bikin paspor, kemudian adalah istilahnya mungkin kalau ada yang di sini ada yang mau berangkat, nanti bisa hubungi Hilwa Center ya. Hilwa Center itu dia ngurusi keberangkatan anak-anak yang ingin belajar di sana seperti itu. Nah, Ali lewat situ, tapi itu sebelum adanya Hilwa Center. Jadi Ali istilahnya apa, hubungan temen, kemudian Ali dibantu sama temen Ali itu buat berangkat ke Mesir seperti itu. Dibantuin bikin visanya, dibantuin daftar Ma'had seperti itu, daftar SMA. Seperti itu aja, sederhana gitu. Jadi kalau sekarang kan yang susah itu yang ingin masuk kuliah, karena kalau masuk kuliah dia harus banyak surat dari Kemenak, izin dari Kemenak, dan kemudian segala macamnya lah. Cuman kan Ali kan lewat masuk SMA gitu kan, itu udah di luar istilahnya, di luar kuasanya KBRI. Jadi KBRI nggak ngurusin sama yang itu. Jadi nggak perlu izin dari KBRI atau dari apa. SMA Nah, iya itu setahu Mbak Husnul kan emang kebanyakan teman-teman atau rekan-rekan kerja Mbak Husnul itu dia kuliahnya masuk ke Mesirnya gitu, berangkat ke Mesirnya. Nah, kalau Ma'had masuk SMA-nya sendiri ada ini nggak sih batasan apa kayak target hafalannya tuh berapa atau bagaimana? Kalau kuliah kan ada ya, masuk daftar kuliah ke sana tuh dia ada minimal hafal berapa. Nah, kalau Ali kemarin bagaimana? Apa ada minimalnya atau tidak? Jadi kalau di Ma'had itu sebenarnya nggak ada syarat ya, syarat khusus buat masuk gitu, nggak ada sebenarnya. Siapapun bisa masuk ke sana. Bahkan dulu ya, sebelum ganti mudir, sebelum ganti pimpinan Ma'had di sana itu, seluruh usia bisa masuk. Jadi kalau dulu di kelas itu ada bapak sama anak sekolah bareng gitu di Ma'had. Jadi ada yang tua, ada yang muda di situ di Ma'had itu. Sama seperti ya belajar bareng istilahnya seperti itu. Bahkan di yang di Banat ya, di pondok yang di SMA yang di cewek, itu bahkan ada yang sudah gendong anak, itu belajar, ngedengerin ustazahnya, ngejelasin tentang nahwu segala macem gitu. Itu dulu, tapi kalau sekarang memang karena sudah dibatasi umur, jadi harus umur
di bawah umur 20 baru boleh masuk ke ma'had, gitu kan, mungkin karena pembatasan umur, mungkin karena sudah tua-tua di pelajarnya di sana seperti itu. Jadi sekarang pemurnian gitu. Nah, tapi kalau apa tadi pertanyaannya? Ini ya, apa namanya? Syarat ya. Jadi nggak ada syarat kalau dari ini. Nggak ada harus berapa hafalan. Jadi kalau emang ada hafalannya, misal cuman 2 juz, berangkat dengan 2 juz itu. Bismillah, biiznillah gitu. Tapi yang penting memang bahasa. Karena memang kalau di sana nggak dapat bahasanya, nanti maka susah ngedapetin pelajaran dari ustadznya. Susah ngedapetin pelajaran dari ustadznya ketika ujian nggak bisa jawab, ya udah di ma'had 10 tahun di ma'had bisa nanti. Seperti itu. Jadi harus dapat bahasanya. Tapi kalau hafalan dia satu kelas 1 juz. Satu kelas 1 juz. Jadi setiap kelas 1 juz. Jadi yang dihafal nanti kita lulus dari ma'had itu ada 6 juz di belakang. 6 juz dari juz 25 sampai juz 20 sampai juz 30. Jadi kelas 1 SMP juz 30, kelas 2 SMP juz 29, kelas 3 SMP juz 28 seperti itu dan ke atas. Oke. Yan, mungkin sedikit ya, aku Silakan. mensabotase. Nggak apa-apa. Karena emang saya diskusi sini, santai-santai. Ayo. Ini kalau Ali kan dari SMA ya ke sana, kayaknya jarang nggak sih siswa SMA yang full membiayain kita ke sana gitu ya. Kalau kuliah mungkin banyak ya. Berarti kemarin itu 3 tahun SMA Ali itu bayar sendiri atau bagaimana? Bayar apanya ini? Bayar keberangkatan atau bayar sekolah? Semua entah sekolah atau kehidupan di sana atau ada yang dibiayakan. Maksudnya kayak dapat beasiswa, biaya sekolahnya mungkin, atau itu dapatnya dari mana mungkin kalau ada. Jadi untuk biaya, karena memang sudah dikatakan di awal Mesir ini adalah negeri yang spesial. Jadi untuk biaya sekolah ya, biaya buku, biaya SPP itu di Mesir itu nggak ada. Jadi di SMP, SMA bahkan kuliahnya itu free, ya, bebas gitu. Jadi nggak perlu bayar apa-apa. Nanti antum bisa belajar di situ. Tapi kalau kehidupan kalau Ali memang karena memang nggak ada waktu buat kerja, jadi Ali harus masuk ke ma'had terus, ke masuk kelas, maka Ali harus mungkin kemarin masih dikirimi sama orang tua gitu, dikirimi. Dan di sana memang ke biaya kehidupannya murah, nggak mahal. Oh, berarti artinya belum ada yang kayak beasiswanya gitu yang membiayai itu gitu kan, berarti masih dari penghasilan entah dari orang tua kayak gitu. SMA-nya ya, SMA-nya. Iya, SMA-nya. Tapi di sana sendiri ada banyak beasiswa untuk para penghafal Al-Qur'an. Jadi kalau emang di sana ada yang sudah 30 juz, seperti banyak murid-murid di sana memang yang sudah 30 juz dapat ini beasiswa, daftar ke Azhar. Saya sudah hafal 30 juz, saya ingin fokus belajar, nanti diberi beasiswa sama Azhar. Bahkan sebulan bisa dapat 1 juta 2 jutaan gitu. Kehidupan yang itu dengan 1 juta aja kita sudah bisa hidup sebulan di Mesir itu. Jadi itu sudah sangat. Sebenarnya ini ya aman aja ya. Ini kan tergolong bocah ya, Ian ya. Anak SMA gitu loh ke Mesir. Dalam artian cuma modal jalan doang gitu kan, nggak berani ke sana. Itu luar biasa sebenarnya. Dalam artian kita mau jaminan gitu, aman, yakin deh nggak mati kelaparan kan kayak gitu ya. Nah, Ali sendiri tuh Ali ada rencana kembali ke Mesir kapan? Ke Mesir nanti ini Januari insya Allah. Oh iya. Desember Januari. Karena udah mau ujian. Apa tahu kan? Bisa nitip apa gitu. Bawa popi yang baik. Iya nanti. Gampang nanti.
di ini hubungi saja. Berarti untuk Enggak, kesana maksudnya itu nggak ribet berarti ya? kamu bawa ke Ya, untuk di sana tuh kehidupan itu istilahnya apa ya? Ya namanya kita ke sana fokus untuk belajar gitu. Jadi orang Mesir sendiri pun tahu ya kalian ke sini belajar bukan buat kerja, bukan buat nyari duit gitu ya. Mereka bahkan ya ini bersedia buat membiayai hidup kita sampai kita balik ke Indonesia. Banyak gitu kayak gitu, banyak orang Mesir yang baik hati. Bukan hanya Babaraga, banyak orang-orang lain yang mungkin Ali sendiri nggak bisa sebutkan namanya, banyak yang mau membiayai kita para pelajar. Jadi aman saja. Jadi tidak ada tidak begitu ada masalah sana. Yang penting kita bahasa kita sedikit bagus, cukup lah ya buat bertani di sana ya. Yang penting jangan sampai terlena dari tujuannya. Kalau sudah tujuannya bukan belajar ya nanti Allah sendiri nggak kasih kita gitu. Betul. Ya sih, ingat tujuan utamanya ya. Boleh lah ya, kalau sambil kerja tuh boleh, tapi itu kan bukan tujuan utama ya. Dalam artian waktunya bisa diatur. Karena banyak memang di sana itu ketika dia sudah ini kan udah masuk kuliah gitu kan, ngelihat kuliah nggak ada absen, jadi mau masuk terserah, mau nggak masuk terserah. Jadi mereka karena ngelihat juga banyak lowongan kerjaan dan sangat menggiurkan di sana kan, karena memang kalau kita fokus kerja di sana dapat duit banyak gitu. Terlena ya. Dari belajar. Nah, akhirnya mereka di sana nggak tingkat 1 terus, ber-10 tahun ada mahasiswa di sana 10 tahun ya tingkat 1 terus. Ditanya, tingkat berapa sekarang? Tingkat 1 terus gitu. Nggak pernah naik-naik gitu. Iya. Jadi itu ya tetap fokus. Mungkin dari aku cukup segitu. Siap. Ya. Terima kasih Ali untuk segala informasinya. Nanti mungkin kita bisa share-share lain waktu. Iya. Mungkin ada yang lain dari yang udah hadir sini, Anissa, terus Bang Aris mungkin tadi yang udah sempat gabung di awal. Mungkin ada pertanyaan yang mungkin pengen ditanya ke Ali terkait bagaimana perkuliahan di sana mungkin. Nggak ada Ustaz, saya cukup mendengarkan saja. Terima kasih. Iya. Mungkin dari Anissa atau siapa nih? Anissa ya? Kalau mau bertanya juga silakan. Kita masih ada waktu sesi diskusi di sini. Jadi mungkin yang bisa sedikit saya sambil nunggu mungkin ada nanya. Jadi mungkin sedikit yang bisa saya rangkum itu buat kuliah ataupun kita mau studi di sana itu jalannya banyak ya. Mungkin dari tadi ada dari Kemenak, terus juga bisa kita kalau mandiri juga bisa, terus nyari beasiswa di sana bisa. Itu sangat memungkinkan gitu kan ya. Berarti untuk kita mungkin yang mau coba mencari peruntungan buat studi di sana kayaknya nggak susah banget deh kayaknya ya. Iya, nggak susah. Ya kan Allah sendiri juga sudah bilang man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu lahu tariqan ilal jannah. Kalau sudah ada orang yang mau menuntut ilmu itu maka nanti akan dimudahkan jalannya sama Allah pergi ke surga. Itu aja pergi ke surga, apalagi kalau kita mau pergi ke Mesir saja dimudahkan nanti insya Allah. Siap. Tapi niatnya belajar, bukan ke sana bukan nyari kerja, nyari uang, itu sudah salah. Ya itu. Berarti nanti pas ke sana berarti langsung persiapan ujian berarti ya. Sekarang nanti bulan Januari ya katanya. Iya, bulan Januari. Berarti selama kan besok mau ujian, berarti sekarang tuh belajarnya via online semua juga apa gimana? Ali? Enggak, jadi karena memang di sana memang enggak ada kewajiban untuk masuk. Makanya rata-rata ngambil belajarnya itu ya dari talaki sama syekh, atau mungkin belajar sendiri, mutola'ah sendiri dengan kitab. Jadi kan memang ada kitabnya, dikasih kitabnya yang mempunyai kemampuan untuk belajar sendiri gitu. Silakan gitu ya. Referensi dari yang lain-lain itu bisa belajar sendiri, nanti datang ketika imtihan, ketika ujian gitu. Jadi belajar di rumah gitu. Jadi kita nggak berpatokan harus hadir bertatap muka tuh nggak harus ya berarti ya? Iya, nggak harus. Menarik. Seperti itu. Yang penting datang ujian. Jangan mentang-mentang nggak hadir, ujian pun nggak hadir. Gitu. Siap. Oke, Li, mungkin
kayaknya belum ada pertanyaan lagi. Kalaupun udah, mungkin kita akhirin dulu pertemuan kali ini. Kita mau ngucapin makasih buat Ali yang sudah menyempatkan waktunya buat mau sharing terkait bagaimana kuliah di sana. Iya. Insya Allah malam ini apa yang Ali sampaikan bermanfaat pastinya buat pendengar-pendengar Sobat Bitalk malam ini. Terus mau ngabarin juga insya Allah Bitalk akan hadir lagi minggu depan dengan topik yang berbeda-beda, dengan narasumber yang berbeda-beda, tentunya untuk berbagi inspirasi secara daring, pastinya seperti itu. Sekali lagi makasih Ali. Iya Kak, terima kasih banyak sama-sama. Makasih buat teman-teman yang lain sudah hadir. Akhir kata, kalaupun ada salah kata dari saya dan Nazim yang tadi juga ada keluarga yang meninggal, kami mohon maaf. Ali juga minta maaf tadi karena putus-putus. Iya, siap. Kabur semua yang nonton. Siap, ya. Oke. Terima kasih kalau gitu sekali lagi. Makasih Bang Aris, makasih Bang Ali, Anissa, dan teman-teman hadir tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.